Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Nursipa, Noryani, dan saya sendiri Rawun Oktavianingsih. Kami akan membawakan materi yaitu yang berjudul Random Forest. Baik, yang pertama klasifikasi data mining. Data mining adalah gabungan dari dua kata bahasa Inggris. Yang pertama data yang berarti data dan mining yang berarti menambang. Dengan kata lain, data mining adalah sebuah proses penambangan data. Klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dan suatu objek yang labelnya belum diketahui. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Noryani. Selanjutnya, pengertian random forest. Metode random forest merupakan salah satu metode dalam decision tree. Decision tree atau pohon pengambilan keputusan adalah sebuah diagram air yang berbentuk seperti pohon yang memiliki sebuah root node yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sebuah inner node yang berada pada root node yang berisi tentang pertanyaan tentang data, dan sebuah left node yang digunakan untuk memecahkan masalah serta membuat keputusan. Decision tree mengklasifikasikan suatu sampel data yang belum diketahui kelasnya ke dalam kelas-kelas yang ada. Penggunaan decision tree agar dapat menghindari overfitting pada sebuah set data saat mencapai akurasi yang maksimum. Random forest adalah kombinasi dari masing-masing tree yang baik kemudian dikombinasikan ke dalam satu model. Random forest bergantung pada sebuah nilai faktor random dengan distribusi yang sama pada semua pohon yang masing-masing decision tree memiliki kedalaman yang maksimal. Random forest adalah classifier yang terdiri dari classifier yang berbentuk pohon H, X, O, K sama dengan 1, di mana OK adalah random factor yang distribusikan secara independen dan masing-masing tree pada sebuah unit kan memiliki kelas yang paling populer pada input X. Selanjutnya, karakteristik akurasi pada random forest. Yang pertama, memusatkan random forest terdapat classifier H1X, H2X sampai HKX, dan dengan training set dari distribusi random vector YX. Berikut fungsi yang terbentuk: MG dalam kurung X, Y tutup kurung sama dengan A Vk 1 dalam kurung HKX sama dengan Y dikurang max A Vk 1 dalam kurung HKX sama dengan J. Adapun fungsi error yang digunakan, VE sama dengan VXY dalam kurung MG dalam kurung XY tutup kurung kurang lebih 0. Hasil dari penggabungan fungsi VXY dalam kurung VO dalam kurung H dalam kurung X O tutup kurung sama dengan Y dalam tutup kurung min max PO dalam kurung H dalam kurung X O tutup kurung sama dengan J tutup kurung kurang lebih dari 0. Pada hasil tersebut menjelaskan mengapa random forest tidak overfit saat tree ditambahkan, tetapi menghasilkan nilai yang terbatas pada error. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, itu fitur yang digunakan untuk random forest. Yang pertama, random forest menggunakan seleksi input yang random.
Bagging digunakan untuk pemilihan fitur secara random. Masing-masing training set diambil dengan penggantinya dari training set asli. Kemudian sebuah tree ditanam pada sebuah training set menggunakan seleksi fitur random. Ada dua alasan penggunaan bagging, yaitu yang pertama, penggunaan bagging untuk meningkatkan akurasi ketika fitur random digunakan. Yang kedua, bagging digunakan untuk memberikan perkiraan dari kesalahan regeneralisasi PI dari gabungan tree. Untuk memperkirakan kekuatan dan kolerasi, random forest yang paling sederhana dengan fitur random dibentuk dengan seleksi secara random. Pada masing-masing node, sebuah grup kecil dari input variabel yang terbagi membentuk tree menggunakan metodologi chart keukuran yang maksimum. Lalu, yang kedua, random forest menggunakan kombinasi input yang linear. Misalkan terdapat beberapa input MF mengambil fraksi pada M yang akan memimpin dalam meningkatkan kekuatan, tetapi pada kolerasi yang tinggi. Pendekatan yang lain terbentuk dengan mendefinisikan lebih banyak fitur dengan mengambil kombinasi random linear dari sejumlah variabel input. Fitur tersebut variabel yaitu variabel L, jumlah dari variabel yang dikombinasikan. Variabel L secara random diseleksi dan ditambahkan bersama dengan koefisien yang memiliki nomor random min 1 dan 1. Kombinasi linear F dihasilkan. Prosedur ini disebut forest arch.